Jakarta ini. Dia di sebelah sana ya? Enggak. Iya enggak yang itu ada kaca. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Nah, dengan Bu siapa? Bu Yanti. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Yanti. Ya, dengan bagaimana pengalaman hidup Ibu ya? Iya. Di daerah Depok ini Bu ya? Iya. Jalan apa nih Bu? Jalan Serap, Jalan KSU Serap. KSU Serap. Oh, Serap. Oke. Depok. Ibu pengalamannya gimana nih? Kok bisa terdampar di sini? Dulu memang Ibu asal dari sini, memang sudah dari awal kecil Ibu hidup di sini, atau memang sebelumnya ada di mana nih? Tidak. Tinggal di mana dulu? Saya dari keluarga bapak saya kerja di ini Kodam 508. Oke. Berhubung anaknya 12, saya diungsikan ke Madiun. Oh, Madiun. Ikut kakak saya. Iya. Jadi saya ada di pesantren Boro. Iya. Terus udah lulus itu saya di Jombang kerja pembantu cari. Pembantu 1 cari. tahun. Oke. Terus dipindah lagi ke Ringin Contong. Dari mana itu? Ringin Contong itu tempat kayak macam Kodam gitu ya. Pembantu seksi 5. Oh, baik. Tuh. Terus saya nggak betah gitu. Terus ada om saya di RPKat sini. Oh, di daerah RPKat sini. di Jantung, iya. Oh, iya. Terus saya disuruh datang ke Jakarta. Oh, gitu. Begitu dari Jakarta, pengalaman saya pertama, ampun saya. Oh, itu sama suami tapi? Belum. Oh, belum. Belum. Itu masih belum nikah berarti ya? Iya. Oke. Dari asuransi apa aja saya iniin. Dari Buana sampai Bumi Putra sampai Jiwasraya. Saya jadi sales. Oh, Iya. jadi sales. Jadi sales. Jadi yang saya datangin itu Departemen RI Kuningan. Pokoknya kantor yang gede-gede lah gitu. Jadi saya itu memperkenalkan diri supaya bapak-bapak itu untuk menabung di asuransi gitu. Terus di situ ya sasarannya saya paling direktur keuangan gitu, keluar masuk. Terus akhirnya di Departemen RI itu saya kenal Pak Ambar Yadi bagian keuangan. Terus saya ditolong Pak Ambar Yadi dimasukkan di Pelabuhan Pintu 7 PT Werwel. Terus PT Werwel itu gajiannya gede. Cuman di situ saya nggak boleh masuk 1 hari dikeluarkan. Oh, gitu. Bagian target itu emang pekerjaannya berat. Terus ya? Masuk terus gitu. Terus akhirnya sayanya ya uang dari gaji itu saya kumpulin. Terus saya itu datang ke salon. Nah, kok saya nanya itu sama Cina di Priok sana. Gimana ya cara kerja ini di Jakarta, bingung saya aku gitu. Terus ibu punya ijazah apa? Saya punya ijazah jahit, punya ijazah radio listrik, terus punya ijazah ya itu tadi pesantren itu tadi gitu. Tapi kok saya nyari kerjaan kok sulit gitu ya. Udah ibu buka salon aja katanya gitu. Ini awal buka salon ini. Terus ya udah. Terus aku uang dari pelabuhan itu saya buat kursus lah di Rudi. Rudi zaman dulu itu Rudi Kang Kelor. Masih naik mobil tetet Mandra dulu. Gitu. Terus sayanya nyampe situ. Sebelum lulus saya memberanikan diri buka salon di Condet. Oke. Tapi ada pembantu itu saya ajarin juga dari hasil saya kursus. Jadi uang dari hasil
kursus dari hasil salon yang dicondet ini, saya buat kursus gitu sampai seminar di mana-mana lah. Saya pengen menjajakin salon tuh bagaimana gitu ya. Jadi ibu ikut seminar mana-mana? Iya. Jadi duit hasil salon itu saya buat seminar gitu ya. Terus sudah gitu saya dicondet itu udah kira-kira 10 tahunan lah ya. 10 tahun. Terus itu masih punya anak itu masih bangsa SD gitu ya. Tapi alhamdulillah anak saya itu saya sekolahkan di Kartika. Itu ranking terus. Dari kelas 1 itu sampai kelas 6 tuh ranking terus gitu. Terus udah gitu langsung saya masukin di SMP Kartika. Itu Kartika itu maksudnya di daerah mana? Condet tidak? Kartika itu di daerah Cijantung. Swasta ya? Belakang, swasta terusan aku. Ya begitu udah Kartika juga gitu. Dia ranking waktu itu kelas 3-nya itu bintang pelajar. Jadi saya menyerahkan anak saya sama bapak kepala sekolah. Enaknya ini bagaimana Pak, sekolah di mana? Saya nggak ngerti. Terus akhirnya saya dikasih tahu wali kelasnya, udah Bu, di pariwisata aja gitu. Anaknya pinter soalnya bahasa Inggrisnya 10 terus gitu. Akhirnya anak saya masukin di pariwisata di mana? Pak Bob Sadino sana di Kalimalang. Ya udah, jadi itu sayanya nemu rezeki lagi, saya buka di salon Keramat Jati. Condet saya pegangin, banci 2, cewek 2. Terus saya kontrak lagi di Cina itu, aku bikin lokasi 4x6, saya bikin koyo Alfa. Gitu. Itu salon juga? Zaman dulu sih masih setahunnya sayanya habis bangun itu 17 juta lah bangun itu. Jadi kita tinggal nambah aja. Terus di situ akhirnya saya berkembang ya, ngerias gitu. Jadi ya untuk biaya anak saya yang ini, yang pariwisata. Udah nggak ada. Bapak meninggal pas anak umur usia berapa? Meninggal itu pas anak saya masih di dalam perut, masih 9 bulan. Anak yang nomor berapa nih? Nomor yang terakhir. Nomor 2 ya? Iya, nomor 2. Anak ada berapa? Berdua ya? 2. Yang satu ini lulus dari Sudirman Cijantung, terus langsung berangkat ke Malaysia. Yang nomor 1? Nomor 1. Bekerja di Malaysia di mana Bu? Aku kurang tahu ya, katanya di perusahaan atau perusahaan gitu. Sudah berapa lama? 20 tahunan lah. 20 tahun, lama juga ya. Ini loh katanya bangunan apa gitu, saya nggak ngerti ya. Iya. Kamu sudah punya rumah di sana atau di sini? Udah bikin ini, udah saya beliin rumah di perumahan Jombang itu. Di Jombang, Jawa Timur ya. Iya, terus 2 tahun ini saya nikahkan sama orang Indramayu. Terus udah gitu. Dibawa istrinya ke sana, ke Malaysia. Dibawa istrinya ke sana. Ya, alhamdulillah saya bisa, yang kecil ini bisa jadi ranking terus gitu ya. Gitu. Terus kemarin itu di Kalimalang itu ditarik lah, yang nilainya bagus ditarik ke Dubai. 2 tahun, cuman aku ya namanya gimana ya, aku sendiri ya, jadi nggak tega gitu sama anak saya. Ya udahlah, jangan deh, kerja di sini aja, biar berapa aja lah gajinya, nggak apa-apa. Sudah lulus berarti tapi ya, yang nomor 2 ya? Udah lulus, dia mah ya kerjanya itu kebingungan kemarin itu. Gimana? Kebingungannya kan gaet, jurusannya gaet sama ituan tiketing itu. Terus gaet itu namanya kayak keadaan begini kan orang turis nggak ada. Terus akhirnya dia dapat kerjaan nganter syuting. Saat ini iya, saat ini ada di Puncak. Di Puncak. Lagi nganterin syuting ya. Perusahaan apa tuh? Aku belum ngerti ya. Berarti pada mesin host mungkin ya. Iya, aku nggak nanya gitu, yang penting kerja lah gitu. Ya. Tapi nggak ada rencana kerja di hotel atau kerja di luar negeri belum ya? Saya yang nggak boleh. Karena itu sendiri. Iya. Tapi anak yang nomor 2 sering bertemu ibu di Depok atau gimana? Iya, kalau pas ada
ini ngantar-ngantar syuting begini ya paling nggak bisa ketemu. Paling nanti tanggal 30 katanya sih pulang ya, katanya udahan gitu ya. Paling yang nginep sehari gitu. Oh, di rumah sini ya. Iya. Ibu kalau boleh tahu tinggal di sini dengan siapa? Sendiri. Kontrak atau Aku ngontrak sendiri sebulan 1 juta. sebulan 1 juta? Iya. Daerah sini juga ya. Tiap hari rutinitas buka warung Begini, iya. Jual apa aja Bu ya? Aku kadang nasi rawon. Ntar ada yang minta sayur asem ya sayur asem. Nanti apa bebek ya bebek gitu. Jadi tergantung permintaan dari orang-orang aja. pesanan orang juga Iya, ya. Berarti kan pesanan. terima pesanan juga ya. Terima pesanan gitu. Tapi Ibu berarti kan pengalaman dulu di salon ya. Iya. Kenapa nggak dilanjutkan atau gimana? Aku nggak punya modal. Oh, masalahnya di modal ya. Bu. Iya. Jadi salon itu dari sewaan jas sampai 60 setel itu udah hancur begitu aja. Ceritanya gimana Bu? Ibu pernah dibohongin, ditipu atau gimana? Enggak ditipu sih. Saya itu berhubung anak saya sudah lulus sekolah, terus nggak tahu itu, terus tiba-tiba salonnya itu naik, kontrakan naik gitu. Lalu? Nah itu saya nggak bisa bayar. Siapa ya? Itu yang di Condet. Yang di ini, yang di Kramat Jati, aku nggak bisa bayar, terus udahlah aku pulang ke Jawa gitu. Ternyata di perumahan aku 1 bulan nggak betah gitu. Terus aku coba ini hidup di perumahan yang aku beli itu ya. Iya. Ke Tanah Abang, aku belanja baju muslim, kerudung, apa pesan-pesanan untuk saya kreditin di sana. Jadi di sana ada yang megang gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang ini lagi gitu. Turun juga. Lagi apa namanya? Seret. Seret juga ya. Tapi biasanya Jadi- Ibu ngambil Tanah Abang bawa ke daerah Iya, dijual. naik bis ke Gunung Harta. Oh. Saya nggak tahu dah. Udah kadang pesenan kerudung-kerudung berapa koper tuh saya taruh Gunung Harta, udah saya bawa. Oh gitu. Iya. Berarti nyambi jualan di warung ini juga bawa pakaian dari Iya. Jakarta ke daerah untuk dijual juga. Iya. Ya? Itu ada yang bantu berarti di sana ya. Iya, di sana ada yang bantuin. Jadi untuk pembayaran ini 2 bulan, 3 bulan nggak apa-apa lah gitu. Jadi saya lanjutin gitu. Tapi sekarang ini lagi macet. Macet ya. Heeh. Para pengaruh pandemi ini juga mungkin. Nah waktu iya, ini ya. jadi saya nagih-nagih itu susah. Oh jadi banyak uang yang masih di luar ya, Iya, yang belum bisa ditagih ya. iya di Condet juga ada penagihan, cuma saya nggak bisa nagih. Karena apa Bu? Karena memang belum bisa bayar atau gimana? Nggak kerja, nggak bisa bayar. Terus ada lagi saya bangkrutnya catering. Catering itu 400 piring. Besoknya sebelum pengantin 400 piring, besoknya kan selamatan dulu. Iya. Itu 100 besek ya. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu itu 8 jutaan. Kagak kebayar sama sekali. Karena ini yang punya gawe ini preman. Saya susah nagih. Pak RT aja ditantang. Saya udah Nggak lapor polisi? saya ikhlasin aja udah enggak. Nggak lapor polisi? Nggak mau bayar alasannya apa tuh? Jadinya dianya itu rias pengantinnya bangkrut. Soalnya ngedatengin campur sari lah apa, akhirnya kagak bisa bayar. Gitu. Jadi ya udahlah saya ikhlasin. Gitu ya. Saya ikhlasin sampai saya jual bison 1. Bison kesayangan anak saya itu. Apa yang jual ya? Iya, masih baru lagi Bang. Aduh. Sedih rasanya. Jadi alhamdulillah sih saya kayaknya udah bisa ngangkat anak-anak saya. Iya, yang Sudah. penting itu Bu. Jadi Nah, anak-anak iya. sudah sukses semua ya, lulus Iya, kuliah, iya. sudah kerja semua. Iya, sudah kerja semua. Ibu sih di sini dalam hal jualan ini Bu ya, Iya. banyak suka dukanya Bu. Ceritanya gimana Bu? Ceritanya ya ini dulu gini. Waktu itu saya ditolong Pak Nurlan. Pak Nurlan itu pengacara rumahnya di Cilangkap. Punya kantor di Taman Mini. Punya kantor itu di Taman Mini. Jadi itu ya langganan saya Sumir lah gitu ya. Iya. Terus saya ditolong di sini. Di sini disewakan tempat ya. Disewakan tempat, terus aku dikasih rombong itu dibeliin ibu, yang ibunya ibu istrinya Pak Nur itu, Pak Nurlan. Jadi
kayak hubungan kok persaudaraan gitu. Jadi dibantu juga ya. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi sering terjadi kehilangan kemarin, cerita ke saya ada kehilangan gas segala macam juga ya. Gimana? Kehilangan gas juga ya untuk masak ya. Oh di sini, iya. Kebetulan juga ya. Sini saya pertama buka itu dimodalin Pak Nur sama Bu Nur ya. Semuanya itu dari kompor, gas, minyak, macam-macam itu, gelas-gelas semuanya. Besoknya mau buka, habis semua. Habis semua. Tapi saya nggak gentar. Udah berhubung saya udah belanja gorengan ya. Akhirnya untuk menggoreng itu saya disisain penggorengan 1, sondet 1. Itu nggak diambil. Nggak diambil. Yang lain diambil semua. Iya, diambil semua bersih. Jadi aku bingung mau ngejualin kopi, nggak punya gelas. Hilang juga. Lah kan semuanya. Terus aku bingungnya gini, udah daripada aku maju aja ya, maju. Aku nggak mundur. Bata itu saya tumpukin 6. Saya bikin dapur-dapuran. Iya. Terus pagar baru bikin, yang 1 meter begini, pagar baru bikin. Saya ambilin, saya bakar untuk goreng itu tadi. Jadi pakai pagar yang ada, bambu itu. Bambu yang pagar itu, masya Allah saya. Ya namanya gimana sih namanya, nggak pernah. Paling masak goreng-gorengan aja gitu. Goreng-gorengan aja. Terus bingung ada tuh. Terus beli kopi juga bingung. Waduh, ditempatin mana ini? Lari aku beli gelas yang plastik. Aduh, ampun saya. Tapi ya. tetap ada pembeli waktu itu ya? Iya? Ada pembeli tapi ya tetap ya? Iya, ada pembeli. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Di sini belum ada mobil lewat. Saya 7 tahun di sini. Oh, 7 tahun. Cukup lama juga ya? Iya. Terus jadinya terus kemalingan. Terus Kita sering bingung. ya? Berkali-kali ya? 7 kali ini habis namanya sedotan es aja diambil. Sedotan es? Terus aku ya udahlah, mungkin saya diuji sama Allah gitu ya. Terus saya kuat. Terus anak saya ngebelanjain Sprite, Fanta gitu ya, sampai banyak lah, ada 120 botol. Terus saya cobain, saya pajang, habis kemalingan saya pajang lagi, saya penuhin lagi warung. Besoknya kebongkar tapi ditaruh tanah. Tidak di atas, tapi Enggak, taruh di bawah. tetap aja 120. Tapi nggak hilang ya? Nggak hilang. Cuman dipindahkan ke bawah. Iya. Pasti ada yang memindahkan. Pindahkan. Aduh, saya mah di sini kayaknya kuat. Saya semangat kuat, harus maju gitu. Saya kuatin. Yang namanya di sini hipnotis juga ada. Oh, pernah juga ada kejadian seperti itu ya? Terus nyolong rokok itu juga ada. Saya nih Habis juga rokok pernah? pernah habis, sama estalasenya diangkat. Estalasenya? Iya. Sampai saya aduh. Terus terakhir ini saya bingungnya gini, ya Allah, kenapa sih saya kok jadi begini gitu ya? Udah tagihan macet ini gitu ya saya. Itu terakhir ini saya belanja ya, selama belanja itu tahu ya usaha saya, uang dari mana lah gitu ya. Terus saya belanja ini, pembelanjaan saya taruh masih di pintu situ. Terus 5:30 saya itu naruh tas gitu ya, naruh tas di belakang begini. Saya kan ke kamar mandi sebentar lah gitu ya. Saya lihat itu di tiang itu kok ada anak naik sepeda motor tapi udah stand ya. Oh, udah mulai starter ya? Yang depan itu udah starter, yang belakang tuh baru naik. Saya nggak ngeh tuh tas saya berisi. Ya iyalah, dari HP, KTP asli, gelang giok, itu raib semua di situ. Makanya terus aku, aduh ya udah ujianku seberat ini. Main, ya? Tapi aku maju. Maju banget bang. Berarti banyak sekali cobaannya juga ya di warung ini, Bu ya? Masya Allah, saya nggak gentar, saya tetap maju. Terus ada rencana apa Bu ke depan Bu untuk warung ini? Apa tetap terus berjalan warung ini? Ya tetap berjalan pelan-pelan aja gitu ya? Pelan-pelan. Nikmatin hidup lah ya? Iya, cuman saya kehabisan gini bang, penagihan juga udah berhenti. Jadi kehabisan modal. Saya kemarin itu tinggal kalung satu-satunya. Saya sekolahin 5 juta. Terus
Yang ini seng kan podo kabur semua ini. Oh, kemarin. 3 bulan yang Karena lalu angin kan. ya? Iya. Yang apa angin gede itu ya, Iya. puting beliung ya. Ini seng-seng podo rubuh bang. Kalau saya satu-satunya ini nggak saya lempar, saya nggak bisa kerja. Mau kerja apa? Iya. Gitu ya. Tapi alat-alat salon tuh masih ada. Masih ada, tidak dijual alat salon. Enggak. Biarin kan Atau- saya gantung-gantung. Atau ada rencana buka lagi atau hanya kenang-kenangan? Saya pengen buka lagi, cuman aku ya angkat tangan, aku nggak punya modal. Dan terutama modal, Terus kalau ada modal terang. mungkin bisa Bu, ya. Iya, Biasanya butuh modal berapa kira-kira untuk buka salon baru? saya itu dulu itu modal dengkul ya. Jadi gini, saya itu dicondet itu pertama mugar rumah itu ya, rumah itu udah banyak yang potong. Jadi potong saya bikin 3.000 untuk jalan doang. Oke. Jadi saya pengambilan saya cuman obat-obatan, terus terapi, terus orang pijat, orang apa aja saya terima lah, pijat orok lah, apa saya terima gitu. Atau spa atau Terus- apa gitu ya? Saya spa enggak, saya enggak terima. Cuman saya buka terapi. Terapi aja. Sampai sekarang juga kalau di warung ada yang jatuh apa, terapi itu saya. Urut juga? Iya, Oh, bisa ya. gitu. Alhamdulillah gitu. Udah punya pengalaman sih dulu. Pahit sayanya udah, tapi mungkin ini cobaan, Cobaan. lagi diuji saya. Ya mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi Bu. Mungkin juga Insya Allah. cita-citanya buka salon lagi bisa tercapai lah. Iya, insya Allah. Iya. Jadi saya cita-cita saya itu di dompet aja masih ada gunting loh saya bawa-bawa. Oh, masih ada. Masya Allah, nanti saya unjukin. Saking cintanya sama Iya. salon tapi nggak kesampaian. Iya, saya nekat orangnya, nekat banget saya. Sekarang saya bang, tahun berapa itu baru buka salon, terus baru kursus pengantin. Sehari itu kursus pengantin, terus ada orang Priok Wabahari, Iya. Mbak, aku kira-kira aku ngerias berapa ya? Berapa ya? Aku bilang gitu. Waktu pertama ngerias tuh fotonya masih saya simpan. Saya masih kecil badannya, orang masih umur 18 tahun ya. Oh, iya. Masih kecil ada fotonya, Bang. Jadi saya itu udah ada situ kursi-kursi nyewa, yang penting saya ngedandanin. Wah, di situ alat saya langsung air datang banjir. Oh, Pengantinnya naik ranjang. Aduh, itu saya dibayar dulu berapa? 6.000 apa zaman dulu? Zaman dulu sekali Ya itu udah alhamdulillah, iya. Nah itu terus jadi pengalaman gitu. Jadi Jadi aku sebenarnya- ngerias kemana-mana. Sebenarnya basic ibu sebenarnya di salon ya, rias Iya. pengantin atau apa segala Iya. macam ya. Berarti ini terdampar saja di Depok selama 7 tahun ya untuk usaha Iya ini di ya. sini. Jadi di sini tuh terdamparnya ya gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri belum bisa ngasih bantuan untuk buka salon lagi atau apa belum ya Bu ya? Malah anak-anak suruh nganggur, tapi aku nggak bisa nganggur. Oh disuruh usaha kerja gitu. Iya. Soalnya saya sama adik saya itu sudah berfokus di salon, gitu. Adik masih jalan di salon? Adik nganggur sekarang. Oh juga nggak jalan juga di salon juga Iya ya? udah nggak jalan. Oke lah, semoga nanti ada sesuatu ke depannya Bu ya. Heeh. Mungkin ada yang mau kasih modal atau ibu dapat Iya. modal dari mana, kan tidak ada yang tahu ya. Saya Jadi tuh dari- begini Pak di sini ya. Saya itu istilah kata gimana nyari duit sendiri ya. Jadi kalau saya hari ini nggak ada rezeki gitu ya. Mungkin Allah besok, mungkin besok lagi ngasih saya rezeki. Ya betul. Saya cuman bertahan aja. Jadi bertahan hidup dan bersabar. Betul. Terus ntar kalau seumpama warung sepi gitu ya, ntar ada orang terapi. Oh, ya, gitu. betul. Kadang saya gini, kalau saya di sini dapat uang, ya saya makan. Kalau nggak dapat uang, saya puasa. Oh, Itulah prinsip saya dari dulu begitu. bagus juga ibu ya berarti. Iya, saya udahlah. Jadi betul-betul bersabar ya. Iya, saya Dan alhamdulillah tawakal, ya. saya nggak tahu deh kalau saya. Ya semoga kedepannya ibu tambah Iya. berhasil lagi, Iya. bisa naik lagi seperti dulu untuk buka salon kembali gitu Bu ya. Nangis saya mah tengah malam bang. Oh Nah, tahajud juga ya. iya, insya Allah saya nangis bagaimana. Kalau besok ini nggak dapat rezeki ya udahlah, mungkin Allah besok ngasih rezeki saya. Ya, Cuman betul. gitu doang. Betul. Banyak-banyak puasa. Iya. Kadang saya kalau nggak ada makanan ya singkong saya makan. Oh, gitu ya.
gitu. Saya bertahan di warung. Tahan ya. Iya. Kalau sama anak suka dapat jatah bulanan nggak Bu kira-kira? Anak saya itu berhubung anak saya lagi banyak ini ya, banyak keperluan. Dia kemarin-kemarin itu kredit ini nyewa mobil buat nganter-nganter gitu ya. Saya bilang ya udah kredit aja gitu. Sekarang 4 juta sebulan kredit. Juga, ya. Ya jadi aku nggak berani minta. Kalau yang anak yang pertama itu yang di Malaysia? Kalau yang pertama itu kemarin rutin itu 4 juta. Cuman setelah saya nikahkan stop, mungkin ada masalah apa gitu ya. Saya nggak terbuka gitu. Oh gitu. Jadi udah nggak ngasih lagi sejak menikah. Udah nggak ngasih lagi. Waduh. Kalau yang adik yang nganter-nganter anak-anak sinetron ini bulan kemarin sih iya ngasih mama ini ngasih 1 juta gitu. Ya kalau ngasih ya saya terima. Ya, Tapi betul. aku kalau untuk minta itu rasanya hati saya Iya, menangis. Betul, relakan saja Bu. Istilahnya anak kan mungkin punya kesibukan lain, punya Iya. keperluan lain ya. Apalagi yang sudah berkeluarga kan. Iya. Kita doakan Kemarin aja. lagi ini Bang lagi apa? Kontrak di sini. Jadi Bu Yanti ke depan ini rencana mau buka salon lagi ya? Iya. Kalau ada modal gitu Bu ya. Iya, bentuk model. Semoga bisa terlaksana lah cita-citanya gitu Bu ya. Iya, iya. Oke, baik kalau gitu Bu Yanti, terima kasih. Semoga capai keinginannya nanti ke depannya. Dijabah doa-doanya sama Allah ya. Amin ya. Baik pemirsa semua dari Bunga Kehidupan, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Yanti sebagai pahlawan Bunga Kehidupan untuk membesarkan kedua putranya yang sudah berhasil ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Iya, iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.